Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hanifah Rifkia Zain dengan NIM 24016024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, video ini ditujukan untuk membuat tugas dari mata kuliah umum pengantar coding. Baiklah, jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai program yang aku buat, yaitu Sistem Database Mahasiswa yang menggunakan CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan juga Delete. Baiklah, langsung saja ke videonya. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi. Di sini aku menggunakan aplikasi DevC++. Setelah itu, kita akan tekan Ctrl N untuk membuka halaman baru untuk membuat program baru. Nah, baiklah, yang pertama kita perlu membuat library yang akan kita pakai menggunakan include dan juga using namespace std. Ada 3 include yang akan kita pakai. Yang pertama yaitu iostream, yaitu untuk input atau output dengan hint dan count. Yang kedua yaitu vector, untuk menyimpan banyak data mahasiswa secara dinamis. Yang ketiga ada include string, agar kita bisa menyimpan atau memakai tipe data string. Nah, using namespace std ini digunakan supaya kita tidak perlu menulis std code atau std vector. Bagian berikutnya, kita perlu membuat struct MHS, di mana struct ini membuat tipe data baru bernama MHS yang berisi 2 data, yaitu ada NIM dan juga nama. Nah, bagian ketiga, kita perlu membuat database dengan menggunakan vector, yaitu vector MHS DB. DB ini berfungsi sebagai database sementara yang disimpan di RAM untuk menampung banyak data mahasiswa. Selanjutnya, kita perlu membuat fungsi cari, di mana fungsi ini berisi integer, for, if, dan return. Digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM, dan jika ketemu, ini akan mengembalikan indeks mahasiswa, dan jika tidak ditemukan, ini akan mengembalikan -1. Selanjutnya, kita perlu membuat fungsi tambah menggunakan void tambah MHS, count, db, dan count lagi. Ini berfungsi untuk meminta input NIM dan juga nama, dan menyimpannya ke dalam vektor db, menggunakan push underscore back untuk menambah data baru. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi cari MHS. Nah, fungsi ini berisi string, integer, if, dan juga else, di mana ini berfungsi untuk meminta user memasukkan NIM yang akan memanggil fungsi cari, dan jika ketemu, itu akan menampilkan nama. Selanjutnya yaitu fungsi update. Nah, fungsi update ini akan mencari data berdasarkan NIM. Jika ada, user dapat mengubah nama mahasiswa. Selanjutnya yaitu fungsi hapus. Kita menggunakan void hapus dan sebagainya, yaitu berfungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan indeks dengan menggunakan erase atau menghapus untuk menghapus dari vektor. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu fungsi tampil, menggunakan void tampil yang akan menampilkan seluruh data mahasiswa dalam daftar. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, ini adalah fungsi main atau menu program. Nah, ada integer. Di dalam integer kita akan memilih menu. Di menu ada tambah, cari, update, hapus, dan semua dari keluar. Lalu di switch atau dipilih, dan while dipilih, lalu di return no. Program yang ini akan terus menampilkan menu sampai user memilih 6 atau keluar. Nah, switch case ini digunakan untuk memilih fitur CRUD. Nah, dapat disimpulkan, menu tambah itu akan menambah data mahasiswa. Menu cari itu akan mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Menu update itu akan mengubah nama mahasiswa. Menu hapus itu akan menghapus data mahasiswa. Menu tampil itu akan menampilkan seluruh data mahasiswa. Dan 6 itu akan keluar atau mengakhiri program. Nah, agar lebih jelas lagi, mari kita lihat outputnya. Nah, ketika kita memilih satu,
itu kita akan diminta masukkan NIM dan juga nama untuk menambahkan datanya. Nah, seperti pada video itu kita tambahkan 123 dengan nama Hanifah, lalu 456 dengan nama Rifkia, dan 789 dengan nama Zaid. Nah, lalu pada fitur yang kedua yaitu kita akan menggunakan fungsi cari, di mana kita di sini mencoba mencari NIM 456. Nah, di sana langsung tertera nama Rifkia. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan fungsi update, di mana kita akan mengupdate NIM. Yang kita update itu 123 dengan nama Hanifah. Sebelumnya kita akan update dengan nama Hani. Selanjutnya kita akan mencoba hapus, fungsi hapus. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus dengan yang bernim 789, yaitu datanya langsung terhapus. Nah, ketika kita menggunakan menu tampil semua, itu hanya akan memunculkan nama Hani dan juga Zain dengan nim mereka, karena sebelumnya Rifkia sudah kita hapus datanya. Dan ketika kita memilih option nomor 6 yaitu keluar, maka program selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.